warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salis ashar. Ad-darsus salis ashar utawi pelajaran kang kaping 13 iku khilafatu Umar bin Al-Khattab, masa kekhalifahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu naring Umar bin Khattab. Huwa utawi Umar iku Umar bin Al-Khattab, aran Umar bin Khattab. Umar kang dados putra jalare Al-Khattab bin Nufail Al-Quraisy kang bangsa Quraisy. Wa kunyatuhu utawi kunyah ya Umar iku Abu Hafsin, Abu Hafs. Wa laqabuhu lan julukane Umar iku Al-Faruq, aran Al-Faruq. Wulida den lahiraken sapa Umar ba'dan nabiyyi ing dalam sakwise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisalasa asyarah kelawan kacek 13 tahun apane sanatan taune. Wa tarabbalan mundak-mundak gede sapa Umar alas syahamati ing atas sifat kendel, wan najdati tegese sifat kendel pemberani, wal jur'ati lan sangat pemberani atau luwih kendel, wa qaulil haqqi lan ngucap kang bener kelawan bener atau kelawan hak. Walamma bu'isa lan ing dalam semangsane wis den utus, lan ing dalam semangsane den utus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kana ono sapa Umar bin Khattab iku min asyaddil mu'aridina, setengah saking wong kang luwih banget atau luwih banget wong kang nentang lil islami maring agama Islam, ila an hajaro tumeka maring yento hijrah sapa al muslimuna piro-piro wong muslim ilal Habasyah maring tanah Habasyah. Waro'a lan weruh sapa Umar siddata tamassukihim ing banget cecekelane muslimun bidinihim kelawan agamane muslim, wa tahammulihim lan oleh nanggung sapa pira-pira muslim al-adha ing piloro, wa mufaraqatil autani lan ninggal akan pira-pira tanah kelahiran. Fasyaraha mongko nulin jembar akan sapa Allah Gusti Allah sadrahu ing atine Umar lil islami maring agama Islam. Fa aslama mongko nulim lebu Islam sapa Umar. Wa kana lan ono sapa Umar iku kuwatan dadi kekuatan lil muslimina kadue pira-pira wong muslim, hatta qala sehingga ngucap sapa as-sahabatus sahabat mazilna ora gengser ingsun, ora gengser kita iku izzatan piro-piro kang mulia mundu aslama awit saking mlebu Islam sapa Umar
Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus salis. Ad-darsus salis asyara. Pelajaran yang ke-13. Khilafatu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam pelajaran yang ke-13 ini menjelaskan tentang masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Huwa Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurashi. Beliau Umar bin Khattab adalah putra dari Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi yang merupakan suku Quraisy, bagian daripada suku Quraisy. Wa kunyatuhu Abu Hafs. Beliau sahabat Umar ini memiliki nama kunyah, nama kinayahnya adalah Abu Hafs. Wa laqabuhu Al-Faruq, dan nama laqabnya adalah Al-Faruq. Kalau nama kunyah atau kinayah itu berkaitan biasanya dinisbatkan kepada turunan atau barangkali kepada anak atau putra-putranya, itu biasanya ke nama kunyah. Itu seperti Abu Hafsin. Sedangkan nama laqab itu biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki. Di antaranya adalah Al-Faruq. Ini berarti Umar bin Khattab ini memiliki sifat yang sangat bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wulida ba'dan nabiyyi bi 13 sanatan. Umar bin Khattab itu dilahirkan setelah Rasulullah dengan selisih usia 13 tahun. Wa tarabba 'ala syahamati wan najdah wal jur'ah wa qaulil haq. Umar bin Khattab tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang memiliki sifat yang sangat berani. Keberaniannya itu sudah terkenal. Wal jur'ati wa qaulil haq. Sifat al-jur'ah juga ini bisa diartikan sebagai pemberani yang luar biasa. Kalau an-najdah biasanya sifat-sifat pemberani yang bersifat positif, sigap, memiliki sifat patriotisme yang luar biasa. Kemudian al-jur'ah ini bisa positif dan juga bisa negatif. Beliau sangat berani dan juga dalam perkataannya selalu berkata yang benar, jujur atau hak. Walamma bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Umar min asyaddil mu'aridin lil Islam ila an hajaru al muslimuna ilal Habsyah. Umar bin Khattab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai utusan, sebagai rasul, diangkat sebagai rasul, beliau Umar adalah merupakan salah seorang yang sangat-sangat menentang Islam, sehingga sampai pada masa kaum muslimin hijrah ke tanah Habsyah, ke tanah Habsyi, dan wara shiddata tamassukihim bidinihim wa tahammulihim al-adha wa mufaraqatil awtan. Umar pun tahu bahwasanya kaum muslimin itu sangat-sangat berpegang teguh pada agamanya, sangat kuat dalam memegang teguh agamanya, dan sangat menahan penderitaan, segala penderitaan, dan siap rela berpisah dengan tanah kelahirannya demi mempertahankan agama Islam. Ini
dirasakan dan diketahui oleh sahabat Umar bin Khattab. Tetapi saat itu, saat Rasulullah baru-baru diangkat menjadi utusan, menjadi Rasul, beberapa masanya Umar masih belum mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, dan merupakan salah seorang yang sangat menentang Islam, karena memang sifatnya terkenal sejak sebelum masuk Islam ini adalah Umar bin Khattab adalah merupakan seorang yang sangat keras, luar biasa, pemberani yang luar biasa. Nah, kenapa di situ dalam ada julukan lakab untuk Sayyidina Umar itu adalah Al-Faruq, orang yang mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, kenapa saat itu Umar sangat menentang Islam? Nah, ini karena beliau saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, beliau belum mendapatkan hidayah dan belum mengenal bagaimana ajaran agama Islam yang sesungguhnya, sehingga saat itu sebelum Allah menentukan saatnya tiba mendapatkan hidayah, benar-benar Sayyidina Umar saat itu adalah orang yang sangat menentang terhadap agama Islam. Dan bahkan bukan itu saja, beliau sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab bukan hanya membenci agama Islam, tetapi sangat menginginkan untuk membunuh Rasulullah. Berkali-kali berusaha untuk membunuh Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah banyak yang sudah masyhur, ya, ini ketika saat-saat menjelang Umar bin Khattab masuk atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Umar begitu sangat memuncak kebenciannya terhadap Islam, bahkan terhadap Rasulullah, sehingga suatu ketika Umar bin Khattab bergegas berjalan terburu-buru untuk membunuh Rasulullah. Tujuan utamanya adalah untuk membunuh Rasulullah. Namun di tengah perjalanan bertemu dengan seseorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah, dan dalam percakapannya Nu'aim menegur Umar yang kelihatannya terburu-buru hendak apa yang hendak dituju oleh Umar. Akhirnya Umar mengutarakan bahwa dia akan membunuh Rasulullah, tetapi Nu'aim malah mengingatkan bahwasanya sebelum membunuh Rasulullah disuruh membereskan dulu keluarganya, yaitu keluarga Umar. Karena Nu'aim memberitahukan saat itu bahwa adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah bersama suaminya yaitu Sa'id telah masuk Islam. Betapa marahnya Umar bin Khattab. Nah, ini drama masuk Islamnya Umar bin Khattab ini sangat dramatis, luar biasa, yang diawali dengan kebencian yang luar biasa, namun berkat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala akhirnya beliau masuk Islam. Ini ketika di tengah jalan bertemu dengan Nu'aim dan diberitahu bahwa adiknya yang bernama Fatimah masuk Islam, Umar marahnya luar biasa dan akhirnya bergegas untuk menuju rumah adiknya. Dan betul saja, saat itu adiknya Umar yang bernama Fatimah bersama suaminya yaitu Sa'id sedang belajar Al-Quran yang diajari oleh gurunya yang bernama Khabbab bin Arad. Ini Umar sebelum masuk ke rumah Fatimah, sayup-sayup terdengar dari luar, seakan-akan ada orang yang sedang membacakan syair. Dikiranya syair yang dibaca, kalau tidak salah bahwa
saat itu yang dibaca, yang sedang dipelajari oleh adiknya, yang dipelajari oleh Fatimah dan suaminya Sa'id, itu adalah surat Toha ayat 1-8. Terus didengarkan, diperhatikan secara seksama. Akhirnya Umar bergumam di dalam hatinya, ini syair apa luar biasa, bahasanya indah, isinya luar biasa, sangat-sangat mempesona. Dan itulah saat itu Umar penasaran. Begitu masuk, Khabbab yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah itu ketakutan, langsung masuk ke dalam kamar, kemudian bersembunyi, dan tinggallah Fatimah dengan suaminya. Dan saat itu Fatimah kaget. Akhirnya begitu sampai beberapa saat saling adu argumentasi dan menanyakan tentang keislaman Fatimah, Fatimah dengan tegas menyatakan bahwa dia benar telah masuk Islam. Bahkan saking marahnya, Umar sempat memukul Fatimah hingga bercucuran darah. Tetapi Fatimah tidak putus asa, bahkan semakin bangkit lagi, semakin tegar menghadapi Umar bin Khattab dalam kemarahannya. Melihat ketegaran Fatimah, akhirnya sedikit demi sedikit Umar pun menjadi luluh hatinya. Kemudian penasaran, tadi apa yang dibaca? Aku dengar tadi kalian ada yang membaca syair. Tetapi oleh Fatimah dijawab bahwa itu bukan syair. Umar sangat penasaran karena belum pernah mendengarkan sebuah syair yang dibacakan dengan begitu indah bahasanya, begitu padat isinya, yang memiliki nilai sastra yang luar biasa. Dengan penasaran, Umar meminta kepada Fatimah untuk meminjamkan tadi apa yang dibaca. Lama antara Umar dengan Fatimah saling mempertahankan bahwa itu adalah bukan syair, tetapi adalah mushaf Al-Quran yang tidak boleh dipegang oleh sembarang orang. Dan bahkan saat itu Fatimah tidak mengizinkan Umar menyentuhnya, karena saat itu Umar belum masuk Islam. Akhirnya Umar terus mendesak, penasaran, menginginkan untuk bisa melihat dan membaca mushaf yang tadi dibaca oleh Fatimah saat belajar dengan Khabbab. Lalu karena dipaksa, akhirnya Umar disuruh bersuci, mensucikan diri dulu, disuruh mandi, dan akhirnya setelah suci, Umar baru diperkenankan untuk memegang mushaf itu. Kemudian setelah dibaca, Umar begitu tertarik. Disitulah bibit-bibit hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala datang. Akhirnya melihat situasi yang sudah tidak mencekam lagi, Khabbab yang tadi bersembunyi akhirnya keluar. Umar, aku berharap bahwa engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan hidayah Allah. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Fatimah, menanyakan tentang diri Rasulullah, di manakah Rasulullah? Awalnya Fatimah, adiknya Umar, ini Fatimah bukan putri Rasulullah, tapi adiknya Umar juga bernama Fatimah, awalnya menolak untuk memberitahukan di mana keberadaan Rasulullah. Tetapi karena didesak terus, Umar bin Khattab ingin bertemu dengan Muhammad SAW, walaupun dengan perasaan yang sangat berat,
khawatir Umar itu mengapa-apakan Rasulullah, dikhawatirkan Umar akan mencelakai Rasulullah. Tetapi karena terus didesak, ingin sekali Umar ditunjukkan tempat keberadaan Rasulullah, akhirnya dengan terpaksa Fatimah menunjukkan keadaan Rasulullah di mana. Dan ternyata Rasulullah berada di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan sesampainya di sana, Umar segera masuk menemui Rasulullah. Tapi sesampainya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ini para sahabat kaget dengan kedatangan Umar bin Khattab, karena mereka para sahabat kaum muslimin sudah sangat terkenal, sudah sangat mengenal pribadi Umar bin Khattab. Saat itu benar-benar salah satu orang yang sangat membenci Islam dan sangat menginginkan untuk membunuh Rasulullah. Makanya begitu Umar datang, mereka sigap sama-sama menghunus pedang menghalau Umar. Tetapi Umar meminta izin, berikan aku jalan untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, untuk bertemu dengan Muhammad. Lama para sahabat untuk mempertahankan karena khawatir akan mencelakai Rasulullah. Dan akhirnya setelah Rasulullah mengetahui akan kedatangan Umar, akhirnya Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat untuk memberikan jalan kepada Umar. Dan akhirnya Umar pun dipersilakan masuk, tetapi para sahabat sudah siap-siap menghunus pedang, andai kata Umar melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu dekat di hadapan Rasulullah, akhirnya Umar pun langsung bersimpuh di hadapan Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Para sahabat kaget, mereka sama mengucapkan takbir Allahu Akbar. Luar biasa, mereka sangat berbahagia. Kaum muslimin sangat berbahagia saat itu menyaksikan Umar bin Khattab di hadapan Rasulullah SAW sendiri menyatakan masuk Islam. Itulah detik-detik Umar bin Khattab mendapatkan hidayah Allah untuk masuk Islam. Nah, setelah Umar masuk Islam, akhirnya Umar pun menjadi sahabat yang terdepan untuk siap mengawal dakwah Rasulullah SAW, dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara terang-terangan. Yang selama ini sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sedikit demi sedikit, dari kerabat terdekat, dari sahabat, dan akhirnya banyak dari kalangan orang-orang sekitar di kaum Quraisy itu banyak yang mulai masuk Islam. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kekuatan Islam menjadi luar biasa, dan bahkan Umar siap menjadi garda paling depan untuk membentengi Islam. Fasaraha mukun jembar akan sapa Allah Gusti Allah sadrahu yang atina Umar lil islami maring agama Islam, fa aslama menuli mongko nuli mlebu Islam sapa Umar. Maka Allah melapangkan hati Umar bin Khattab untuk bisa menerima Islam, dan akhirnya Umar bin Khattab pun masuk Islam. Inilah jadi bahwa ketika Allah sudah menentukan, Allah sudah mentakdirkan, ini merupakan kudrat dan iradatnya Allah. Menurut akal kita, menurut pikiran kita yang kayaknya tidak mungkin seseorang yang begitu keras membenci Islam,
bahkan sangat-sangat membenci Rasulullah, berusaha keras bagaimana untuk membunuh Rasulullah. Tapi hidayah itu adalah milik Allah. Ketika Allah sudah menghendaki, maka hidayah Allah itu datang. Dan itulah terbukti. Mungkin para sahabat saat itu ketika didatangi oleh Umar bin Khattab menganggap bahwa ini adalah merupakan kecelakaan yang besar. Karena siapapun yang ketahuan masuk Islam, maka tidak segan-segan Umar menganiayanya. Itu sifat Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tetapi ketika sudah masuk Islam, kekuatan yang dimiliki, sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab justru sangat menguntungkan Islam. Karena Islam semakin kuat, Rasulullah tidak lagi berdakwah menyebarkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi. Umar siap melindunginya. Wa kana lan ono la wa kana quwwatan lil muslimina hatta qala as-sahabah. Dan Umar bin Khattab ini menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin, sehingga salah seorang sahabat berkata, mazilna a'izzatan mundu aslama Umar. Kita senantiasa berada dalam kemuliaan, berada dalam kemenangan sejak Umar masuk Islam. Itulah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Nah, sebagaimana kita pernah dipelajari dalam pertemuan yang terdahulu, bahwa ketika terjadi peperangan Yarmuk, di sana dalam situasi yang begitu berkecamuk peperangan, tiba-tiba ada surat dari Madinah bahwasanya Abu Bakar wafat. Isi surat tersebut diantaranya adalah memberitakan tentang wafatnya Abu Bakar dan juga diangkatnya Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dalam pelajaran selanjutnya ini untuk mempersingkat cerita, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian sama-sama berjuang membantu Rasulullah, berjuang membela Rasulullah dalam menegakkan agama Islam. Dan saat khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq wafat, kemudian Abu Bakar berwasiat bahwa khalifah yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Dan betul saat Abu Bakar wafat, kemudian para sahabat bersama-sama segera membaiat, mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua atas usulan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ad-Darsul Rabi' Asyara. Ad-Darsul Rabi' Asyara. Pelajaran kang kaping 14. Pelajaran kang kaping 19 iku Fathus Syami, mertelaaken penaklukan Syam atau bedah kota Syam. Kota Syam yang sekarang dikenal dengan Syria. Ba'da Fathil Yarmuk, ba'da Fathil Yarmuk in dalam sewise penaklukan atau bedah tanah Yarmuk, saro mongko tindakan sapa Abu Ubaidah bi khabasyat bijaisihi kelawan bala tentarane Abu Ubaidah ila Dimishqa maring tanah Damaskus. Wa kana lan ono sapa Khalid bin Walid iku yataqaddamu, maju sapa Khalid bin Walid al-Jaisa ing bala tentara. Fahasoro mongko nuli ngepung sapa Khalid di Misqa ing Damaskus sab'ina ing dalam mangsa 70 apa ini lailatan wengine.
wa sami'a lan ngrungu sapa Khalid bin Walid dzata lailatin ing dalam suwijine dina, ing dalam suwijine wengi, doa ing keributan, doa ing keributan fi Dimashq ing dalam tanah Damaskus. Fa'alima mongko ngerti sapa Khalid annal junda ing temen setuhune pasukan iku sonau pada agawe sapa jundun walimatan ing pesta-pesta sakiru kang pada mabuk-mabukan sapa jun fiha ing dalam walimah wa taraku lan pada ninggal sapa jundun mawakifahum ing enggon atau ing situasinya atau ing keadaannya jundun atau situasinya jundun al-harbiyata kang bangsa perang. Fatasallaqa mongko munggah sapa Khalid bin Walid sural madinati ing perbatasane kota wa tabi'ahu lan anut mboreni sapa Khalid ing Khalid lan anut ing Khalid sapa ba'dus sujani sebagiannya pira-pira wong kang kendel. Summa fatahu mongko dolim bedah sapa Khalid bin Walid lan jundun wa ba'dus suj'an al-baba ing pintu gerbang wa kabbaru lan pada maca takbir sapa Khalid wa kabbaru lan pada maca takbir sapa Khalid wa ba'dus suj'an fadakhala mongko mlebu sapa al-jaisu pasukan al-islami kang bangsa Islam mukabbiron kang pada maca takbir kabeh. Fa'afaqo mongko nuli sadar sapa jundun sapa jundur Rumi pasukane kaum Rum min sukrihim saking mabuk-mabukane jundun wa talabulan pada nuprih sapa jundun as-sulha ing damai wal amana lan keamanan. Fasolahahum mongko menuli ngajak damai ing jundun sapa Abu Ubaidah wa ammanahum lan ngamanakan sapa Abu Ubaidah ing jundun wa arsalalan utusan li Umar maring Umar radhiyallahu anhu yubassiruhu kang gawe bebungah sapa Abu Ubaidah ing Umar bil fathi kelawan kebedahe tanah Syam. Summa sara mungkonuli lumaku atau tindakan sapa Abu Ubaidah bijaisihi kelawan gawa bala tentarane Abu Ubaidah wa ma'ahu lan sartane Abu Ubaidah Khalid bin Walid utawi Khalid bin Walid wa ma'ulan iku sartane Abi Ubaidah Khalid bin Walid utawi Khalid bin Walid. Faftatahu mungkonuli amrih bedah sapa Abi Ubaidah lan Khalid bin Walid mudina Syami ing pura-pura kota Sam ila an wasalu tumeka yen tuk ila an wasalu maring tumeka yen to sampai atau tumeka sapa Abi Ubaidah Antokiyata ing tanah Antokiyah. Ad-Darsur Rabi' Asyara, pelajaran yang ke-14, Fathus Syam. Pelajaran yang ke-14 ini adalah menjelaskan tentang penaklukan kota Syam. Ba'da fathil Yarmuk sara Abu Ubaidah bijaisihi ila Dimishq. Setelah penaklukan dalam peperangan di Yarmuk, di tanah Yarmuk,
penaklukan kota Yarmuk, saru Abu Ubaidah bijaisihi ila Dimaski. Abu Ubaidah bersama bala tentaranya itu menuju ke Damaskus. Wa kana Khalid bin Walid yataqaddamu al-jaisha, di mana Khalid bin Walid juga ikut serta, bahkan maju di depan bersama para pasukan. Fahasara Dimisqa sab'ina lailah. Kemudian beliau mengepung selama 70 malam, mengepung tanah Damaskus selama 70 malam. Wa sami'a Khalid dzata lailatin du'a fi Dimisqa. Dan Khalid bin Walid ini pada suatu malam mendengar ada beberapa adat kejadian atau peristiwa di mana di situ terdapat pesta-pesta keributan di Damaskus. Fa'alima annal junda sona'u walimatan, dan akhirnya diketahui oleh Khalid bin Walid bahwasanya pasukan Syam itu sedang mengadakan pesta-pesta, di mana mereka itu sampai terlena. Sakiru fiha wa taruku mawaqifahum al-harbiyah. Mereka terlena karena dalam pesta-pesta itu mereka melakukan mabuk-mabukan sampai melupakan tentang keadaannya dan meninggalkan situasi posisi dalam benteng peperangan, kekuatan dalam menghadapi peperangan ini semakin akhirnya terlena. Maka fatasallaqu Khalid syural Madinah wa tabi'ahu ba'du suj'an summa fatahu al-bab wa kabbaru. Maka Khalid bin Walid mengambil kesempatan untuk naik mencapai perbatasan kota Syam. Kemudian sebagian para pemberani pun mengikuti Khalid. Kemudian mereka sama-sama membuka pintu gerbang dan sambil mengucapkan takbir mereka mengepung masuk ke tengah-tengah para pasukan Syam yang sedang berpesta pora, mabuk-mabukan, dan akhirnya kaum muslimin sambil mengucapkan takbir menggegerkan mereka menjadi takut dan mereka tidak akan bisa menghadapi kaum muslimin yang sudah masuk di kalangan mereka. Dan akhirnya mereka baru tersadar. Fa'afaqa jundur Rum min syukrihim wa talabu as-sulha wal aman. Maka pasukan Rum, pasukan ini baru tersadar. Setelah mereka sadar dan diperkirakan tidak akan mampu menghadapi pasukan kaum muslimin yang sudah masuk, sedangkan mereka dalam posisi yang tidak siap karena mereka itu sedang dalam kondisi mabuk-mabukan, diadakan pesta. Akhirnya mereka meminta damai dan meminta perlindungan. Fasolakahum Abu Ubaidah wa ammanahum. Kemudian Abu Ubaidah pun mengajak untuk berdamai dan mengamankan mereka. Wa arsala li Umar radhiyallahu anhu yubashshiruhu bil fathi, dan segera memberikan kabar, mengirim surat memberikan kabar kepada Khalifah Umar bin Khattab tentang berhasil telah menaklukkan kota Rum. Dan inilah yang mana kota Rum ini adalah merupakan bagian daripada Syam, dan inilah misi untuk memperluas perluasan wilayah Islam berhasil dengan gemilang. Setelah Rum sudah dikuasai, dengan tanda mereka siap untuk tunduk takluk kepada
kaum muslimin. Akhirnya Abu Ubaidah pun memberikan pengumuman, memberikan perintah untuk tidak memerangi lagi kaum Rum, karena mereka sudah berada dalam perjanjian damai. Dan inilah retorika, cara berdakwah, cara peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh para sahabat. Demikian, selalu menjaga hak-hak. Jadi ketika mereka sudah tidak berdaya, ketika mereka sudah menyatakan diri takluk, maka para sahabat, para khalifah melarang keras untuk merusaknya, untuk memusuhinya. Dan inilah sebagaimana apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu berwasiat ketika dalam peperangan selalu menjaga hak-hak, tidak boleh merusak, tidak boleh membunuh sembarangan, apalagi kaum wanita, anak-anak kecil, dan juga dilarang untuk merusak bangunan-bangunan, apalagi bangunan tempat-tempat ibadah. Summa sara bijaisihi wa ma'ahu Khalid bin Walid faftatahu mudna Syam ila an wasulu Antaqiyah. Kemudian setelah Rum sudah dikuasai, maka melanjutkan perjalanan Khalid bin Walid ya, bersama Abu Ubaidah untuk menaklukkan kota-kota di tanah Syam sampai pada kota atau tanah Antaqiyah. Dan inilah misi dikembangkan oleh beliau, para panglima-panglima perang yang handal, yang luar biasa dari panglima perang Islam. Dan akhirnya Syam saat itu bisa dikuasai dan masuk dalam bagian wilayah kekuasaan kaum muslimin. Dan berita itu segera disampaikan kepada Umar bin Khattab. Nah, inilah merupakan bagian awal daripada perjuangan, daripada kebijakan Sayyidina Umar bin Khattab awal-awal ketika sudah diangkat menjadi khalifah yang kedua, meneruskan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, yakni memperluas kekuasaan wilayah Islam. Dan kenapa dalam masa-masa perluasan kekuasaan Islam ini harus dipelajari? Ini supaya kaum muslimin tahu retorika, cara atau metode yang dilakukan oleh para sahabat itu mengikuti bagaimana cara perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Terbukti negara-negara yang dikuasai, negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh Islam, ini kebanyakan negara-negara tersebut dijadikan sebagai pusat, dijadikan sebagai pusat peradaban. Bahkan banyak negara-negara yang sudah ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin kemudian menjadi pusat peradaban dunia, pusat peradaban keilmu tentang standarisasi keilmuan. Nah, inilah yang kalau kita telusuri sejarah bahwa negara-negara, daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan kaum muslimin ini, mereka itu dijadikan negara yang maju, dijadikan sebagai negara yang makmur. Ini bukan dijajah dengan jadi penaklukan negara-negara, perluasan ini di dalam kekuasaan Islam ini, tujuan utamanya adalah untuk agar mereka selamat dari akidahnya, diselamatkan, karena kebanyakan mereka belum masuk Islam, dan setelah masuk dalam kekuasaan Islam, lambat laun negara-negara yang dikuasai itu akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Nah, inilah setelah mereka dikuasai, kemudian negaranya itu dibangun menjadi negara yang baik,
menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang aman dan damai, bukan untuk dijajah. Itulah bukti bahwa Islam adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Mudah-mudahan sekelumit sejarah tentang Sayyidina Umar bin Khattab sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah nilai keimanan dan keislaman kita untuk tetap teguh dalam